Lu pernah belanja COD nggak? Nggak pernah Sama sekali. sama sekali. Tapi ada keinginan. Agak sulit. Kayak bukan jarang di rumah sih, tapi maksudnya kan kayak gue nggak tahu abang kurirnya tuh nganter kapan, pas gue di rumah atau enggak. Iya, tapi kan lu bisa tracking ya. Iya sih, benar. Jadi menurut lu COD itu mesti ada atau enggak? Menurut gue tapi tetap ada sih, Kenapa? karena yang kalau dari sisi gue mungkin nggak sering COD atau nggak pernah belum pernah pakai COD Ya. Tapi kalau untuk masyarakat Indonesia sekarang itu yang nggak semuanya di kota besar, apa tuh susah bankingnya tuh, untuk mobile banking itu kan sulit, itu COD itu pintu banget buat mereka bisa dapat barang-barang dengan cara yang gampang dan terjangkau. Tapi lu tahu kan ya isunya COD yang sekarang tuh kayak gimana? Gimana tuh? Yang ada nih kurir datang minta dibayar, terus toto ada bapak-bapak yang ngeluarin bawa samurai. Iya, bawa samurai, bawa golok gitu kan. Iya bener sih. Lu tahu nggak sih kayak itu tuh penuh resiko loh buat kurir. Oke, iya sih benar. Jadi lu bayangin ya, orang bisa aja nih orang asal check out gitu kan, anaknya asal buka, terus tahu beli COD, lu nggak tahu barang apa yang bakal datang, terus lu harus bayar saat itu juga. Tapi berarti kan kalau kayak gitu kan yang harus diedukasi kan customernya dong, bukan COD-nya yang dihapuskan dong. Enggak, tapi lu bayangin kan, orang Indonesia itu segimana dableknya gitu kan sih. Kita dong orang Indonesia. Makanya masih ada kejadian-kejadian yang kayak di luar Nurul banget. Oke, yang lu kurirnya tuh banyak banget yang mengalami kerugian. Terakhir kemarin gue tuh 2 hari yang lalu tuh ya, gue ngeliat berita ada kurir datang paket gitu kan, terus tahu-tahu si istrinya tuh keluar. Oh iya sebentar ya, kata istrinya. Terus tahu-tahu suaminya datang, sama suaminya ditarik, si istrinya digebukin di dalam. Astagfirullah, kenapa itu? Karena istrinya belanja. Yes. Ya, itu kan berarti kan balik lagi, harusnya kan yang di customernya dong yang nggak punya otak gitu maksudnya. Jangan dibebanin ke kurir. Itu sampai si kurirnya tuh pulang kayak udah dong, nggak usah dibayar pak, nggak usah dibayar. Itu kali itu doang serius. Acting. Enggak, lu serius itu sampai di ambilnya gitu. Ya makanya gue tuh agak gak setuju sih sama dengan adanya COD. Oke, tapi gini, gue kan pernah tinggal di Kupang dan di Aceh ya. Itu pas di Aceh sih, itu tuh banyak banget agen-agen yang kayak agen bank gitu loh. Tapi dia buka agen lebih ke kayak, sebenarnya itu kan jatuhnya jadi kayak ATM ya. Sama aja kayak ATM ya. Cuman nggak, itu dia agen-agen gitu. Nah jadi makanya untuk di lokasi-lokasi yang kayak gitu, yang agak nggak terlalu masyarakat nggak terlalu tech savvy gitu ya. Nggak banyak juga ATM yang gitu-gitu, banyaknya lewat agen gitu. Itu COD itu membantu banget. Gua misalkan mau belanja sesuatu yang adanya dari Jakarta, gua pegang uang, ya udah, ya COD aja gitu kan. Oh jadi lu nggak butuh transfer gitu maksudnya? Kalau transfer kan gua nggak tahu tuh barangnya nanti bisa jadi scam dong. Beli, let's say gini nih, beli handphone. Kalau untuk di daerah nih ya. Toko handphone yang lo tau lah kayak Erafone gitu-gitu itu kan banyak ya. Di sono tuh ada satu, tapi terus kan stoknya kan nggak banyak dong. Iya, terbatas. Gue pengen beli handphone yang paling itu nih, yang paling baru, atau malah gue belinya yang seri sebelum-sebelumnya. Nggak ada di situ. Ya gue mau nggak mau belinya online dong. Terus online, terus gue bayar pakai COD. Supaya gue tahu itu beneran barangnya yang datang handphone. Nah pertanyaan, kalau misalnya lu membeli sesuatu dengan COD, emang barangnya bakal lu open saat itu juga? Kan ada tuh itunya COD apa tuh, yang bisa ngecek dulu barangnya itu. Kebayang kan kalau jadi tim gudang gimana nemuin orang-orang kayak lu. Sekarang tuh banyak banget e-commerce yang ada fitur cancellation. Once lu udah terima, lu pakai dulu tuh bajunya. Once lu ngerasa nggak cocok, lu balikin. Lu tuh nggak tahu bleedingnya jadi orang warehouse nerima barang returan, udah dipakai, terus balikannya banyak. Terus sometimes kadang si customer itu ngebalikin aja. Itu yang bikin gue kayak ya COD dihapuskan aja gitu. Iyalah, kayak itu merugikan banyak pihak loh kalau kata gue. Tapi kalau COD dihapusin jadi turun gak lu volume lu?
rezeki sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Ya, kalah dong gue kalau udah kayak gitu. Iya. Sekarang gue tanya, kalau misalnya di logistik internasional nih, apakah ada COD? Gak tau gue nggak pernah tinggal di luar negeri. FedEx ya. Ada nggak? Gak tau gue. Amazon langsung Amazon memang pakai UPS gitu. Emang nggak ada ya? Gak tahu. Tapi sekarang juga kayak COD. Bukannya cash on delivery deh, transfer on delivery deh. Sekarang banyaknya transfer ke abang kurirnya. Maksudnya? Jadi begitu udah sampai barangnya nih, bang gue transfer ke lu ya, ke kurir transfer. Oh gitu? Bukan kasih, anda nih bagaimana sih? Loh, saya nggak pernah COD. Nah, balik lagi gitu, maksudnya gini, itu kan bisa dibilang cash on delivery, yes. Kan nggak itu juga kan, nggak physically cash juga kan, dia tetap transfer ke abang kurir. Gue nggak ngerti itu Gen Z sekarang ya kalau belanja kayak gitu, tapi ada kayak gitu. Ada itu kan nggak menyulitkan kan. Iya. Nah terus di kurir kan dapat komisi tambahan gak sih kalau COD? Oh ya, gue nggak tahu sih. Ada ya? Ada dong. Oh ada. Antara kurirnya atau itunya ya, perusahaan. Kalau uang COD ada. Oh gitu. Iya. Ya tapi gue tetap kayaknya COD itu nggak dibutuhkan untuk rakyat Indonesia sih. Oke. Nah, kalau dari kalian lebih milih mana? Ada COD atau nggak ada? Bye.